I want to play a game. Siapa yang tak kenal film ini? Film bergenre thriller garapan James Wan dan Leigh Whannell yang dirilis pada tahun 2004 ini menjadi film tersukses sepanjang masa. Film yang terkenal dengan slogan "Every piece has a puzzle" ini mampu membuat penonton tercengang akan alurnya yang maju mundur serta plot twistnya. Dari film Saw inilah kemudian rilis Saw 2 hingga Saw 7. Ceritanya, John adalah mantan insinyur sipil sedang menderita tumor dan kanker yang tak bisa disembuhkan. Setelah mencoba bunuh diri, John menemukan penghargaan baru untuk hidupnya dan memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya guna menginspirasi penghargaan yang sama kepada orang lain dengan cara menguji seberapa besar keinginan mereka untuk tetap hidup. Metodenya adalah memaksa subjeknya melalui skenario mematikan yang disebut permainan, di mana mereka diperintahkan melarikan diri dari jerat yang dibuatnya, atau memaksa mereka menyakiti diri sendiri bahkan membayarnya dengan nyawa. Nama Jigsaw diperolehnya dari media karena hasil karya memotong daging berbentuk puzzle bagi mereka yang gagal. Tak semua orang menjadi target Jigsaw, hanya orang-orang yang dianggapnya cacat dalam karakter moral lah yang dipilihnya sebagai target. Sebelum masuk ke alur ceritanya, yuk kenalan dulu dengan beberapa tokoh yang ada di film Saw 1 ini. Adam ialah seorang fotografer yang belakangan ini membuntuti Lawrence Gordon. Ia kerap memotret segala aktivitas Gordon secara paparazzi. Adam melakukannya karena ia dibayar oleh Tab, mantan detektif yang belum tuntas mengupas kasus pembunuhan berantai yang menyeret nama Gordon. Gordon sendiri ialah seorang dokter bedah yang diduga ada di balik kasus pembunuhan berantai yang baru-baru ini terjadi karena salah satu barang bukti adalah miliknya. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah dia alur cerita filmnya. Film diawali dengan Adam dan Gordon yang terbangun pada sebuah kamar mandi tua yang besar bersama sosok mayat pria di antara mereka, di mana mayat tersebut tertelungkup dengan memegang tape recorder dan revolver. Mereka berdua berupaya melepaskan diri dari rantai di kaki, namun sia-sia. Berteriak pun hanya menghabiskan tenaga. Sampai akhirnya Gordon menyadari bahwa seseorang ingin mereka tahu waktu, karena jam yang tertempel di dinding masih baru. Dalam keadaan panik saat mencari-cari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka rantai, ternyata Adam justru menemukan kaset bertulis "Play Me". Begitu juga dengan Gordon yang bahkan mendapat bonus sebuah kunci dan peluru. Kemudian dengan cepat ia mencoba membuka rantai dengan kunci tersebut namun gagal. Saat ia melihat tape recorder pada mayat tersebut, Adam teringat akan disk recorder yang ada pada mereka. Kemudian ia meraih tape tersebut, memutar disknya, lalu mendengarkan rekamannya. Rekaman tersebut memberikan pilihan Adam untuk melakukan sesuatu agar bisa melarikan diri atau menyaksikan kematiannya sendiri jika tidak melakukan apa-apa. Sedangkan rekaman untuk Gordon diperintahkan membunuh Adam hingga jam 6. Jika tidak, maka anak dan istrinya lah sebagai pengganti nyawa Adam, serta ia akan dibiarkan membusuk di tempat ini. Tak ingin menyiapkan waktu, mereka segera mencari cara supaya sama-sama terbebas dari tempat tersebut. Namun, hanya 2 buah gergaji yang mereka temukan pada tangki kloset. Keduanya lantas bergegas menggergaji rantai, namun sia-sia setelah Gordon menyadari bahwa gergaji tersebut bukan disediakan untuk memotong rantai. Hal tersebut membuatnya flashback tentang kejadian 5 bulan sebelum peristiwa ini terjadi, di mana para tim penyidik menemukan mayat laki-laki yang terbunuh secara tragis. Anehnya, pada korban kedua ditemukan barang bukti yaitu pulpen center dokter milik Gordon. Tiba-tiba, Gordon yang saat itu sedang memeriksa pasien didatangi 2 detektif yang menangani kasus tersebut. Mereka menanyakan keberadaan Gordon di malam sebelumnya, dan Gordon beralibi menemui seseorang yang bukan pasien. Di kantor polisi, Gordon mendengarkan kesaksian Amanda sebagai satu-satunya korban selamat pembunuh berantai yang media sebut sebagai Jigsaw. Saat terbangun, helm besi sudah terpasang di kepalanya. Masing-masing rahangnya terkait ke perangkat yang sudah disetting timer tersebut. Aturan mainnya, ia harus bergegas mengambil kunci yang ada di dalam perut temannya itu. Dan dia berhasil. Lalu datang boneka Jigsaw yang mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Cerita kembali pada Adam dan Gordon yang telah menemukan CCTV di balik cermin kamar mandi. Barulah mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi. Hampir putus asa mencari jalan keluar yang tak kunjung ketemu, Gordon mulai merindukan anak dan istrinya. Dia memberitahu Adam foto Allison dan Diana di dompetnya.
Saat melihat foto-foto di dompet Gordon, Adam menemukan satu lembar foto Allison dan Diana yang disekap oleh penculik. Di belakang foto tersebut tertulis clue teka-teki untuk Gordon. Karena khawatir akan keselamatan nyawanya jika Gordon berhasil memecahkan teka-teki tersebut, Adam menyembunyikan foto itu. Di malam saat Gordon keluar, seseorang menyelinap masuk rumah menyekap istri dan anaknya. Tanpa disadari, aksi tersebut masuk intaian Tab, mantan detektif yang masih mencurigai Gordon ada di balik kasus yang ditanganinya 5 bulan lalu. Bersama dengan rekannya detektif Singh setelah mendapat petunjuk dari video Amanda, tanpa surat izin penggeledahan malam itu, mereka meluncur ke tempat yang dicurigai sebagai sarang Jigsaw. Dulunya tempat tersebut adalah pabrik manekin yang sudah lama tidak produksi dan sekarang beralih fungsi menjadi ruang kendali Jigsaw. Tiba di sana, mereka menemukan miniatur mengerikan sebuah ruangan dengan 3 boneka, serupa dengan yang terjadi pada Adam dan Gordon saat ini. Satu topeng kepala babi dan boneka Jigsaw. Juga seorang pria terikat di kursi dengan mata bor yang siap menembus batok kepalanya. Saat ingin menyelamatkan pria tersebut, justru Tab lah yang terkena sabetan pisau di lehernya. Ketika Singh mengejar pelaku, justru Singh lah yang terkena jebakan Jigsaw. Dan Singh pun tewas. Kematian Singh membuat Tab makin terobsesi menangkap Jigsaw dan mencurigai Gordon sebagai dalang di balik semua ini. Sehingga Tab selalu mengawasi gerak-gerik Gordon. Scene beralih pada Gordon dan Adam yang berhasil menemukan tanda X dari clue yang ada di balik foto Allison dan Diana. Gordon pun menemukan sebuah kotak kecil yang berisi handphone, rokok, serta catatan. Gordon mencurigai Adam yang tahu cara menemukan titik X. Akhirnya, Adam pun mengaku menunjukkan foto Diana dan Allison yang disekap. Merasa kepepet, Gordon mengajak Adam bekerja sama untuk mengelabui pelaku, membuat Adam pura-pura tewas karena rokok beracun. Namun aksi mereka gagal setelah Adam disetrum melalui rantainya untuk benar-benar memastikan. Kemudian telepon berbunyi dan suara Allison terdengar dari seberang mengingatkan Gordon untuk tidak percaya pada Adam. Ternyata selama ini Adam telah menguntitnya, termasuk di malam saat ia tersadar dan tiba-tiba sudah ada di sini. Adam pun mengaku telah dibayar oleh pria dengan bekas sayatan di lehernya. Barulah Gordon sadar bahwa Tab tak pernah berhenti mengusiknya. Gordon marah mendengar hal itu, sempat terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Namun saat melihat foto, tiba-tiba Adam baru menyadari bahwa ada sosok lain di rumah Gordon malam itu. Dan sosok itu ialah Zeb, perawat rumah sakit tempat Gordon bekerja. Tepat pukul 6, telepon pun berdering. Allison berhasil melepaskan ikatan tangan. Dengan cepat ia mengambil alih pistol dan handphone Zeb, kemudian menghubungi Gordon. Zeb kembali menyerangnya. Kemudian terdengar suara tembakan. Suara tersebut juga terdengar oleh Tab yang kemudian lari menuju rumah Gordon. Kedatangan Tab membuat Allison dan Diana berhasil melarikan diri. Di rumah Gordon, Tab dan Zeb terlibat perkelahian. Sementara Gordon yang sangat mencemaskan anak dan istrinya akhirnya nekat untuk menggergaji kakinya. Melihat hal gila itu, Adam tak hentinya berteriak. Di waktu bersamaan, Zeb yang berhasil meloloskan diri dari Tab melajukan mobilnya ke tempat Gordon. Tiba di lokasi, sekali lagi mereka terlibat perkelahian dan Tab pun tewas. Gordon yang berhasil menggergaji kakinya merangkak mengambil revolver mayat dan mengisinya dengan peluru. Kemudian menembak Adam dan Adam pun tergeletak di lantai. Di waktu bersamaan, Zeb datang dan menodongkan pistolnya ke Gordon. Saat akan menembak Gordon, Adam bangun dan menggulingkan kaki Zeb. Zeb pun tersungkur, kemudian Adam memukul kepala Zeb dengan benda keras hingga tewas. Gordon merangkak mendatangi Adam yang terkena luka tembak di bagian bahu dan berjanji akan mengeluarkannya. Saat Gordon pergi mencari bantuan, Adam pun menggeledah saku Zeb. Dia menemukan sebuah rekaman yang juga menjelaskan alur dari permainan gila. Dan Zeb pun termasuk korban dalam permainan ini. Diam-diam pria yang diduga mayat tadi bangkit. Dan dialah Jigsaw sebenarnya. Dia memberitahu Adam di mana letak kunci rantai itu. Tapi Adam ceroboh ingin menembaknya dengan pistol Zeb. Belum sempat menarik pelatuk, Adam kembali disetrum. Kemudian pria itu meninggalkan Adam seorang diri dan menutup pintu untuk selamanya. Jigsaw adalah John, pasien Gordon yang menderita tumor ganas yang tak bisa disembuhkan. Ia menciptakan permainan gila bagi orang-orang yang dianggapnya cacat moral dan tidak menghargai hidup. Mulai dari Paul, pria kaya yang mencoba bunuh diri, Amanda, sang pecandu heroin, hingga Gordon yang berselingkuh dari istrinya. Jika kalian sudah menonton ke-7 sequel filmnya, kalian pasti akan mendapati orang-orang yang bermasalah lah yang menjadi target incaran Jigsaw. Begitulah alur cerita film Saw 2004 ini. Dan nantikan alur cerita film selanjutnya.